Shalom. Senang sekali saya ada di Women Talk ini. Saya selalu semangat untuk menantikan berita-berita yang disampaikan di Women Talk ini karena saya sangat banyak belajar dari semua kesaksian, semua semua pewahyuan-pewahyuan dan sangat praktikal ya yang disampaikan di sini semua semua tuh sudah dipraktekkan. Jadi hal-hal bagaimana kita menjalankan firman, bagaimana kita menjadikan firman itu menjadi kenyataan, bagaimana kita mengalami Tuhan, itu banyak disampaikan di sini. Hari ini saya juga rindu membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa hari ini. Tuhan uh, beberapa kunci dan beberapa hal-hal yang perlu kita waspadai untuk kita dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi hari ini saya tidak membicarakan mengenai kita menyelesaikan dengan baik pada waktu kita meninggal. Itu peperangan yang terakhir ya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan peperangan-peperangan kecil, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita lebih lagi dibentuk oleh Tuhan serupa dengan Kristus. Bapak kita Bapak yang sangat baik sekali ya ibu-ibu sekalian. Dia tidak akan membiarkan kita seperti kita adanya, apa adanya. Dia akan selalu membawa kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi dari seperti saya banyak mengutip ya, mungkin kalau saya lupa mengutip dari siapa, maafkan dulu ya. Tapi saya banyak belajar soalnya, jadi saya banyak mengutip gitu ya. Jadi dari kesaksian-kesaksian. Jadi seperti yang Ibu Evi sampaikan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, kita akan mengalami proses. Pada saat kita menerima janji Tuhan, sebelum janji itu terjadi, sebelum janji itu Tuhan manifestasi, kita akan diproses. Kita akan diproses karakter kita akan diproses iman kita, apakah kita tetap akan setia, apakah kita tetap akan taat, terutama ketaatan. Di saat kita taat itu cepat, kita akan cepat naik kelas. Di saat kita melakukan yang Bapak kehendaki, itu cepat kita mengalami kemenangan-kemenangan. Itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, betapa pentingnya untuk kita menyelesaikan dengan baik. Lebih mudah untuk kita memulai sesuatu. Tetapi untuk kita menyelesaikan dengan sempurna, seperti yang Bapak kehendaki, kadang-kadang kita harus mengulang lagi. Tapi kita tidak pernah sendiri. Jangan takut ibu-ibu kalau kita harus mengulang, karena pasti Tuhan Yesus akan menolong. Roh Kudus akan memberi kita hikmat. Dan yang penting apa yang kita dapat setelah itu. Nah, itu pasti kita udah lebih baik. Pasti kita udah naik kelas. Setelah kita naik kelas, kita akan mendapatkan jawaban doa kita itu. Jadi pergumulan-pergumulan kita itu seperti naik gunung ya. Pada saat kita naik gunung, yang paling berat kan yang puncak. Setelah kita hampir sampai puncak, itu rasanya udah nggak mampu, rasanya udah putus asa kapan nih sampainya. Nggak taunya udah hampir sampai. Saat malam, malam paling gelap itu di saat sudah mau pagi. Malam paling pekat itu saat mau pagi. Saya belajar banyak dari kesaksian Ibu Linda dan Tiffany. Yang belum dengar, harus dengar ya. Di Women Talk sebelumnya ada tuh beberapa bulan yang lalu di YouTube ya. Harus dengar. Menurut Ibu Linda, ada musim-musim. Jadi kita akan masuk satu musim dan musim berikutnya gitu ya, ada 3 musim. Dan yang paling berat dalam pergumulan Ibu Linda dan Tiffany itu adalah minggu terakhir.
2 tahun pergumulan Tiffany dan Ibu Linda itu ditentukan dalam 1 minggu terakhir. Jadi 1 minggu terakhir itu benar-benar serangan luar biasa datang. Serangan keraguan, serangan fakta-fakta yang sebenarnya tidak menunjang, dan lain-lain. Itu kita ngalamin semua itu bukan ibu-ibu. Saya yakin semua kita pasti ngalamin itu. Sebelum kita mendapat kemenangan, biasanya serangan tuh kenceng banget. Jadi ibu-ibu saya ingatkan lagi juga, saya ingin kita juga sadar gitu ya, kalau peperangan itu makin sengit, serangan makin banyak, pertama kita artinya kita on the right track. Kita ada dalam jalurnya Tuhan. Dan kemudian artinya itu udah hampir sampai gitu. Dan Bapak kita sungguh Bapak yang baik. Dia tahu kekuatan kita sampai di mana gitu ya. Selalu dia kirimkan penghibur-penghibur. Dia beri konfirmasi, dia beri tambahan firman-firman untuk memberi kita kekuatan. Jadi di saat hampir selesai, itu memang kita harus berjuang lebih keras dan pegang lebih erat. Pegang janji Tuhan dengan erat-erat. Itu yang sering kita alami ya, sampai kita mendapatkan kemenangan. Tuhan mau kita taat dan setia. Vic mungkin boleh slide yang pertama ya. Slide yang pertama, jadi saya merasa ini kunci banget untuk kita finishing well. Untuk kita bisa menyelesaikan yang ini kan yang tadi saya ceritakan. Di dalam kita menembus dari satu titik ke titik yang lain, menembus sesuatu yang impossible. Itu titik waktu-waktu terakhir itu paling penting. Jadi kita akan dibawa naik seperti naik gunung dari satu titik ke yang lain, tapi di antaranya tuh akan ada proses-proses, jangan takut. Kemudian Vic, yang halaman kemudian, untuk kita dapat menyelesaikan dengan baik, pertama kita harus bangun. Oke, halaman selanjutnya. Oke, kita harus bangun, bangkit, kembali kobarkan rohmu. Kenapa bangun? Satu tanda bahwa kita sedang tertidur itu adalah kalau kita merasa semuanya baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada kayaknya oke semuanya. Nah, di situ kita harus waspada ya. Kalau karena saat ini menurut pendoa-pendoa, dan ini yang saya juga yakin ya, sekarang waktunya sudah tidak banyak lagi. Sudah nggak ada waktu lagi untuk membangunkan domba-domba. Segera bangunkan para singa. Para singa sekarang yang udah harus bangun, para singa nggak bisa lengah, para singa nggak bisa tidur. Tanda-tanda semakin jelas, peperangan di mana-mana. Nah, bangsa melawan bangsa, bencana alam semakin banyak, semakin antara satu dan yang lain itu semakin dekat. Jumlah orang Yahudi, nah ini yang paling penting. Jumlah orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem itu benar-benar menentukan kapan kita nih ada di waktu mana gitu, ada di zaman apa. Nah, terakhir dengan perang Ukraine, dengan itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di Ukraine itu pulang kembali ke Yerusalem. Dan dengan adanya kelaparan di India, di Afrika, itu banyak sekali mereka yang kembali ke Yerusalem, ke tanah ke Israel. Dan kalau dari segi ekonomi, Pak Jokowi sudah sampaikan dalam pidatonya yang terakhir, dia baru kembali dari beberapa negara, dan dia katakan semua negara mengatakan hati-hati, tahun depan akan lebih sulit. Akhir tahun ini pun juga akan lebih sulit. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kalau kita merasa nggak ada apa-apa, kita merasa tenang-tenang saja,
cek deh. Artinya mungkin kita sedang tertidur ya. Pertama kita bangun, kemudian kita bangkit. Bangkit itu seperti Yesaya 60 katakan. Yesaya 60 panjang sekali ya, bangkit dan terangmu sudah datang dan lain-lain itu. Tolong kita bawa dalam doa, kita bawa dalam doa Yesaya itu. Yesaya itu sebenarnya banyak berbicara mengenai Indonesia ya, berbicara mengenai pulau-pulau dan lain-lain. Bawa dalam doa, tanyakan pada Tuhan, apa bagian saya Tuhan? Apa bagian saya dari Yesaya 60 ini? Untuk saya bangkit, saya menjadi terangmu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kau hendak lakukan? Dan setelah kita bangun dan bangkit, ini yang kunci, menurut saya sangat adalah kunci yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyelesaikan semua pertandingan-pertandingan yang kita hadapi itu. Kembali ke slide-nya, Vic. Kuncinya itu, ada di Imamat. Imamat 6 ya, kita baca Imamat 6. Ini renungan dari renungan Pak Agus dan Ibu Mala yang kita baca setiap hari 2 ayat. Ini Imamat 6 waktu itu berkata begini. Ayat 9, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Perikop ini berbicara tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Kemudian ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kemudian ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Dalam satu perikop ini 3 kali disebutkan api haruslah dipelihara menyala. Api jangan dibiarkan padam. Yang di ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu sekalian, ayat ini begitu berbicara kepada saya. Mezbah itu apa ya? Mezbah itu adalah hati kita. Apa yang ada di atas hati kita? Apakah Yesus bertakhta di atas hati kita? Itu kita perlu tahu juga ya. Siapa yang ada di atas mezbah itu? Dan yang penting, mezbah ini harus ada api. Api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Harus ada api yang menyala terus-menerus, semalam-malaman terus, setiap hari menyala terus. Jangan dibiarkan padam. Untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan kita harus menjaga api ini untuk terus berkobar-kobar. Bapak Ibu sekalian, apa artinya api yang berkobar itu? Ada lagi satu ayatnya ya, di ayat selanjutnya ya, Fik. Di Roma 12 ayat 11. Oh, enggak ada ya. Oh, Roma 12 ayat 11. Roma 12:11 berkata, oh it's okay, enggak apa-apa, Fik. Janganlah kerajaan-Mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti yang lagu itu. Itu lagu, setelah saya mendapat ayat ini, lagu itu terus terngiang-ngiang. Saya juga share ya di chat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita nggak menyala-nyala rohnya, kita nggak akan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita nggak menyala-nyala rohnya, api itu, kalau api itu tidak menyala-nyala, itu yang Ibu Tati dapat ya. Kalau api itu nggak menyala-nyala, api itu nggak panas, daging yang kita bakar itu nggak mateng, nggak enak rasanya. Dan inilah, api itu berbicara juga mengenai kita membakar semua lemak-lemak yang menyenangkan hati Tuhan.
persembahan kudus yang kita bawa kepada Tuhan. Api itu harus panas, baru lemak-lemak itu akan bisa terbakar. Api itu juga akan membakar semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua kedagingan kita itu akan terbakar dengan api yang panas. Juga dikatakan mesbah yang kering. Hati yang kering dan tandus. Apapun yang dilihatnya selalu buruk dan jelek. Pikirannya selalu negatif. Saya jadi teringat 10 pengintai. 10 pengintai yang negatif, yang merasa semuanya semuanya buruk gitu. Kita butuh roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu akan membuat kita entusias. Pikiran kita akan positif. Kita akan percaya yang mustahil pun akan bisa kita raih. Kita akan percaya segala sesuatu mungkin, tidak ada yang mustahil. Itu seperti Joshua dan Kaleb. Roh yang menyala-nyala itu, dengan roh yang menyala-nyala itu kita akan dapat menangkap visi Tuhan. Kita akan dapat align dan selaras melihat perspektif Tuhan. Kalau kita nggak menyala-nyala roh kita tidak akan dapat melihat itu. Kalau kita tidak menyala roh kita tidak akan dapat menerima pewahyuan dari Tuhan. Kita tidak akan melihat rancangan Tuhan. Kita tidak akan melihat, mendapatkan hati Tuhan. Kita tidak akan bisa align dengan kehendak Tuhan. Itu kita berbicara mengenai hard knowledge ya. Jadi bukan hanya head knowledge. Pada saat kita membaca firman, kita tahu itu adalah head knowledge. Nah, saat pengetahuan itu masuk ke dalam hati kita, hard knowledge di situ itu kita akan dimampukan untuk menjalani firman itu, untuk melakukan firman itu, dan firman itu menjadi bagian kita. Nah, untuk kita dapat menerima dari logos menjadi rema, itu kita butuh roh yang menyala-nyala. Untuk kita yakin betapa besarnya Tuhan kita, masalah kita nggak ada apa-apanya dibandingin dengan Tuhan kita yang luar biasa besarnya, yang memiliki bumi dan laut dan segala isinya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Untuk kita dapat mengerti itu dengan hard knowledge, itu kita butuh hati yang menyala-nyala, hati yang terbakar dengan api yang panas. Dan pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan itu akan turun di saat hati-hati kita tuh berkobar-kobar. Visi-visi yang Tuhan mau, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, itu penting untuk kita tangkap dari Tuhan. Dan sebagai pemimpin, kadang-kadang di saat kita stuck ya, kita tidak dapat menerima dari Tuhan, itu kita tidak dapat mengalirkan ke bawah. Dan sering-sering kita mungkin mengalami stuck ya, kita mengalami jalan buntu dalam perusahaan atau dalam keluarga gitu. Nah, itu karena roh kita mungkin sudah mulai padam. Jadi mungkin kita boleh cek ya, betapa panas api yang membakar roh kita. Di saat kita tidak mendapatkan pewahyuan, kita merasa Tuhan jauh, kita merasa kering, tandus, kita merasa semuanya negatif, semua fakta ini benar ya. Itu udah mulai kita harus cek kembali. Apakah api kita panas? Karena fakta yang kita lihat adalah bukan kebenaran dari Tuhan. Fakta itu bukan final. Tuhan selalu mempunyai satu lagi cara untuk membawa kita keluar dari apapun yang kita alami. Contohnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, ketika mereka sudah mengalami jalan buntu, mereka mengalami lautan di depan mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun. Tapi Tuhan kita mempunyai satu jalan lagi. Dia buka jalan, dia buka lautan itu. Itulah Tuhan kita. Tapi kalau roh kita tidak terbakar, roh kita tidak menyala-nyala, panas sekali dengan api dan dengan api yang membakar, itu kita tidak akan melihat itu. Itu yang saya alami, ibu-ibu. Jadi untuk kita menjadi Joshua dan Kaleb, untuk kita dapat melihat yang mustahil dan percaya itu mungkin,
Kita butuh roh yang menyala-nyala. Kemudian yang selanjutnya, Fik, bagaimana kita menjaga terus-menerus roh itu untuk terbakar dengan api yang panas itu. Pertama, kita harus fokus pada Tuhan. Mungkin ini sudah banyak kita dengar, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini. Kita harus fokus pada Tuhan, intim dengan Tuhan, kita harus dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus jadi yang nomor satu, Tuhan harus menjadi semuanya bagi kita, segalanya bagi kita. Pertama kita harus intim, terus menerus kita berkomunikasi dengan Tuhan, doa yang dua arah ya, bukan hanya kita berbicara terus, tapi kita beri waktu untuk Tuhan berbicara. Doa yang dua arah, doa berbahasa roh. Kita nggak mungkin tahu apa terus-terusan yang kita bisa doakan selama 24 jam, tapi dengan berbahasa roh kita dapat berdoa terus-menerus. Pujian, penyembahan. Penyembahan itu penting banget. Soaking kita perlu rest, kita perlu masuk dalam hadiratnya untuk kita dapat terus menjaga api itu untuk berkobar-kobar. Terus kita juga baca firman itu benar-benar dapat menyulut hati yang lagi lesu ya. Firman itu seperti api. Firman yang kita baca setiap hari itu akan memberi kita petunjuk. Tapi kita membaca firman harus konsisten. Kita tidak bisa hanya sekali-sekali. Kita sebaiknya, kalau menurut saya, sebaiknya kita membaca dengan berurutan. Jadi tidak sepotong-potong dan tidak sepotong-sepotong. Dan Tuhan banyak sekali berbicara, memberi petunjuk kepada saya tuh melalui firman, logos yang kita baca. Kemudian setelah kita renungkan, kita kunyah, itu menjadi rema. Rema itu yang adalah pelita menerangi jalan kaki kita, menerangi setiap langkah kita, memberi kita bimbingan apa yang harus kita lakukan. Hal yang ketiga, bersyukur. Bersyukur itu benar-benar menyulut. Buat saya tuh kalau udah nggak tahu ngapain, bersyukur aja ya. Bersyukur tuh benar-benar akan ada urapan yang baru. Itu api itu langsung bisa blep gitu ya, bisa menjadi besar. Karena bersyukur adalah kehendak Tuhan. Api cinta dibangun dari pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak akan bisa ada api yang bergelora itu. Kalau kita nggak mengalami kasihnya dan kebaikannya, api itu juga akan makin lama makin redup ya. Jadi hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, itulah caranya kita menjaga api itu untuk terus berkobar, terus berkobar. Kemudian Fik, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kita harus fokus kepada Tuhan ya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melepaskan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Kalau kita lari, tapi melihat ke belakang, itu kita pertama mundur dan kita akan tersandung. Kalau kita terus melihat ke belakang ya, apa yang ada di depan kita nggak lihat. Ada kesempatan, ada hadiah di depan kita juga nggak lihat. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ibu-ibu sekalian, siapa yang nggak suka hadiah? Kita semua senang mendapat hadiah. Dan hadiah kita yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kita berlari, mempunyai suatu tujuan, roh kita akan terbakar. Api itu akan berkobar-kobar. Kemudian itu yang harus kita lakukan ya. Untuk menjaga api kita terus berkobar. Kemudian yang selanjutnya,
kita juga harus hati-hati. Kita harus kita harus discern, kita harus membedakan apa kehendak Tuhan, apa kata Tuhan, dan apa yang bukan kata Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roh kita lahir baru langsung menjadi baru. Tetapi budi kita, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita itu perlu dibarui. Khususnya pikiran kita ya. Perlu kita perbarui dengan firman. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu untuk tahu mana yang kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, kita perlu yang selanjutnya TPT, kita perlu berhenti meniru apa yang menjadi ideal, apa yang menjadi opini dari dunia, dari budaya sekeliling kita. Biarlah pikiran kita ditransformasi oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dan dari cara kita berpikir. Itu aja ya. Selanjutnya boleh dibaca sendiri. Itu penting banget untuk kita. Jadi pertama kita bangkit kembali kobarkan roh kita. Yang kedua kita perlu berbenah. Kita perlu membedakan apa yang kehendak Allah dan apa yang kehendak Tuhan. Nah, yang harus kita waspadai adalah distraction. Distraction ini yang saya alami ya. Saya ngalamin sebenarnya yang saya alami itu Matius 11 ayat 28. Mungkin nggak tertangkap di situ ya. Kenapa ini saya bacakan aja. Matius 11 ayat 28. Are you tired? Apakah engkau capek? Are you worn out? Apakah engkau sudah apa itu worn out ya? Are you burned out? Come to me. Datanglah kepadaku. Get away with me. Marilah pergi bersamaku. And you'll recover your life. Dan engkau akan mendapatkan kembali hidupmu. Terus terang, ibu-ibu, ini yang saya alami. Saya merasa begitu capek. Saya merasa begitu putus asa ya. Saya kayaknya benar-benar burn out. Nah, kenapa saya bisa merasakan itu? Kembali ke gambarnya, Vic. Halo, Vic. Kita bisa merasakan keadaan ini seperti di gambar itu. Dikala kita stres, dikala kita tertekan, dikala kita ketakutan, dikala kita banyak hutang, dikala pekerjaan begitu menumpuk. Tapi yang saya alami waktu itu karena saya sakit. Saya waktu itu 2 bulan yang lalu ya sekarang ya. Saya pergi ke Bali, suami saya kena COVID. Setelah kembali ke Jakarta, saya juga kena COVID. Dan badan tuh capek sekali. Dan di situ setelah itu, anehnya ya, sebenarnya sakitnya cuma 1 minggu, terus saya istirahat. Setelah kira-kira 14 hari gitu mulai pulih lagi. Tapi roh saya tuh masih berasa itu capek. Dan yang tadi tuh saya kayak putus asa gitu rasanya. Terus apa yang saya lakukan? Saya kebetulan ya, saya tuh lagi dengerin Bill Johnson. Bill Johnson berikan ayat ini. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Dikala kita mengalami gangguan, kita mengalami distraction. Ini resep, buat saya nih resep banget. Kita baca yuk. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab ini sering kita dengar ya, sering kita dengar bahwa kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, tapi apa yang Bill Johnson sampaikan hari itu, ketika kita merasa letih lesu, kita merasa burn out, kita merasa tidak ada lagi semangat, kembalilah kepada saat-saat di mana engkau mengalami kasih Tuhan yang terakhir, di mana engkau dipenuhi dengan kepenuhannya, di mana engkau hatimu penuh dengan hadiratnya, engkau merasakan hadiratnya, di mana engkau mengalami kasih mula-mulamu itu. Bukan pertama sekali, tapi terakhir. Yang terakhir yang kau alami itu kembali ke sana. Kembali pada kembali pujian-pujian apa yang engkau waktu itu lakukan, penyembahan-penyembahan yang seperti apa yang kau lakukan saat itu dan apa yang kau alami. Kembali lagi ke saat-saat seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Dan itu benar-benar sangat menolong saya. Di situ roh saya mulai kembali berkobar-kobar. Nah, sebelumnya itu saya gelisah ya. Saya gelisah karena hati saya merasa kering, saya merasa capek, itu hati saya gelisah. Nah, yang saya lakukan, langsung saya masuk lagi, baca, mendengarin, waduh banyak sekali, saya menimbun dengan pengetahuan, tapi itu nggak menolong. Karena saya bukannya menjadi lebih baik, tapi akan menjadi lebih berbeban berat gitu ya. Tapi ini menolong saya sekali. Saya kembali kepada saat-saat terakhir saya mengalami hadiratnya. Saat-saat terakhir saya mengalami terobosan. Saat-saat terakhir saya mengalami kasih kasih yang berkobar-kobar itu. Dan luar biasa sekali, di saat kita membereskan yang roh itu, kita bereskan roh dulu, jiwa dan tubuh pulih dengan cepat. Dan saya kembali dapat berkobar-kobar, api itu dapat berkobar-kobar. Jadi ini yang patut kita waspadai, ibu-ibu sekalian. Kita harus waspada dan yang saya harapkan hari ini waktu saya membagikan kunci dan apa yang saya lakukan ini, bukan saya lebih tahu ya, tapi siapa tahu dapat menolong. Siapa tahu ada dari ibu-ibu di tempat ini yang mendengar Zoom ini, siapa tahu ada yang hatinya berbeban berat, hatinya putus asa. Kembali lagi, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kembali kepada titik terakhir kita mengalami kasih yang luar biasa itu. Dan sering ya, saat kita menantikan Tuhan, itu sepertinya tidak terjadi apa-apa. Nah, itu juga yang terjadi pada saya. Kayaknya nggak dapat apa-apa, kayaknya mentok gitu ya, kayaknya nggak ada hasilnya, saat teduh nggak ada hasilnya. Nah, di sini kita butuh iman ya, kita harus percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kita butuh percaya bahwa di saat kita menantikan Tuhan, Tuhan membangun roh kita. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Itu harus tetap kita memiliki iman itu. Nah, kalau kita pernah mengalami hadiratnya, kita pernah mengalami kasihnya, kita mengenal dia, itu akan lebih mudah untuk kita mempunyai iman, untuk kita percaya. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita bisa kalau kita belum pernah ngalamin, nggak mungkin kita bisa percaya itu. Jadi ibu-ibu sekalian, dari sharing-sharing dari teman-teman kita banyak belajar, dari pengalaman orang pun kita dapat belajar ya. Kita juga saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau ibu-ibu ada di
tempat ini, kalau ibu-ibu mendengar apa yang Tuhan mau saya sampaikan ini, saya yakin ibu-ibu dapat belajar, ibu-ibu dapat mengambil manfaat. Terima kasih. Oh ya, tapi yang penting kita segera bertobat ya. Kalau Tuhan nyatakan apa yang membuat kita, apa yang salah, itu kita harus cepat bertobat. Cepat bertobat, minta ampun, dan di situ Tuhan akan kembalikan api, api yang menyala-nyala. Kasih, kasih yang sangat kita butuhkan itu akan kembali memenuhi hati kita. Kemudian yang selanjutnya, untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, hal yang kedua adalah kita harus berbenah. Kita harus berbenah itu bahasa Inggrisnya clean up. Kita harus membersihkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Clean up and stay clean. Kita masuk ayatnya, Lukas 21. Di Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Di bahasa Inggrisnya ditulis, hati kita tidak dibebani, supaya hati kita tidak dibebani dengan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, dan itu semua tidak membangun roh kita. Itu semua yang akan memberi beban kepada roh kita. Itu semua akan menjadi halangan, menjadi hambatan. Sorry. Lukas 21, saya nggak kelihatan tuh, ketutup sedikit, jadi saya bacain lagi. Penting banget ayat ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Weight down, dibebani dengan berat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi itu kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, itu akan memberi beban yang seharusnya kita tidak tanggung gitu ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kemudian di ayat 36, saya langsung aja ke 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa itu kita penting sekali untuk lakukan. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Pertama, supaya kita luput, kita tidak mengalami musibah, masalah. Masalah itu tidak mengalami, maksud saya bukan masalah itu tidak akan menjadi mencelakakan kita. Supaya kita diluputkan dari yang bukan kehendak Tuhan. Perangkap-perangkap iblis itu kita diluputkan. Tapi yang masalah yang diizinkan oleh Tuhan itu akan menjadi kebaikan buat kita. Jadi supaya kita diluputkan dan supaya kita tahan berdiri. Tahan berdiri itu penting sekali ibu-ibu. Karena kita kalau melihat keadaan dunia, itu akan membuat kita takut dan membuat kita getar dan membuat kita tidak dapat berdiri. Itu iblis selalu itu ya kerjanya. Dia hanya dapat menakut-nakuti kita gitu. Dia tidak dapat melakukan apa-apa lebih dari itu. Jadi kalau kita terpengaruh dengan apa yang iblis lakukan, itu kita tidak akan sampai kepada apa yang harus kita selesaikan. Kita akan distracted ya. Kita akan mengalami ya seperti kita akan tidak fokus gitu. Jadi penting sekali untuk kita berdoa. Nah, yang itu kemudian saya masuk ke ini dulu deh, langsung ke apa yang harus kita waspadai, karena
saya mengalami ini. Itu ayat selanjutnya. Oke. Beberapa hal yang kita waspadai. Kita harus waspada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan bagaimana kita makan. Ini yang menurut saya baru banget buat saya, dan saya akan share di sini. Kita harus waspada karena semua panca indera kita itu bisa membawa yang dari luar masuk ke dalam hati kita dan membuat hati kita berbeban berat. Jadi kita perlu waspadai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan bagaimana cara kita makan. Ini saya tuh ya merasa makanan itu tidak bermasalah buat saya gitu ya. Kita merasa yakin dan mampu untuk menguasai gitu ya. Dan itu menurut saya itu, nah ini Tuhan nyatakan ternyata itu adalah kelemahan saya. Overconfidence saya menjadi kelemahan saya dan membuat saya masuk ke dalam tipuan iblis. Dan bahaya sekali ya ibu sekalian, saya tidak sadar bahwa ada gluttony, ada yang namanya gluttony itu masuk ke dalam pikiran saya. Oh bukan, ada ini ya, ada gluttony. Nah, saya tuh nggak ngerti ada ayat-ayat yang yang mengatakan mengenai gluttony gitu ya. Nah, tapi begitu saya pelajari ternyata gluttony yang adalah di bahasa Indonesia ditulis makanan yang berlimpah-limpah. Ini makanan berlimpah-limpah, tapi Tuhan beri saya pengertian ini sebenarnya cinta akan makanan. Cinta akan makanan yang melebihi cinta kepada Tuhan. Jadi cara beroperasinya tuh mirip dengan cinta akan uang. Yang salah bukan uangnya, yang salah bukan makanannya, tapi yang salah kita menaruh begitu banyak perhatian, kita menaruh itu sampai seperti cinta. Jadi kita terus memikirkan makan. Nah, waktu itu yang menjadi perangkap buat saya adalah saya suka kopi ya. Jadi itu salah satu perangkap. Jadi saya kalau puasa, saya puasa kopi. Nah, itu perangkap buat saya itu saya mencari tempat-tempat ngopi. Itu ibu-ibu sekalian bisa mengambil waktu saya. Waktu saat teduh saya bisa perpendek dan saya pergi dengan teman-teman untuk mencari tempat ngopi. Itu, aduh, kalau saya ceritakan sangat memalukan ya, tapi saya rindu untuk kita tidak masuk dalam perangkap ini. Ini adalah penipuan, deception. Jadi dosa yang sering dianggap remeh oleh gereja itu adalah the love of food. Makanan yang berlimpah-limpah ini, spirit of gluttony. Ini menjadi spirit karena ini ditunggangin oleh roh gelap gitu. Jadi gluttony ditunggangin dengan roh yang gelap itu menjadi spirit of gluttony. Dan kita menganggap itu remeh gitu. Tapi firman Tuhan setelah saya pelajari, firman Tuhan itu mengatakan menempatkan spirit of gluttony ini sejajar dengan kecanduan, dengan alkoholisme, sejajar dengan kedagingan-kedagingan yang lain. Jadi kalau kita boleh kembali sedikit ke Galatia ya, Vic ya. Tadi yang sebelum ini Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata. Jadi spirit of gluttony itu termasuk di dalam apa itu? Hawa nafsu, lust. Hawa nafsu. Spirit of gluttony itu membawa kita kepada hawa nafsu.
Spirit of gluttony itu membawa kita kepada penyembahan berhala. Karena kita mendahulukan makanan daripada mencari Tuhan. Spirit of gluttony itu sangat subtle ya, sangat lembut dan sangat menggoda. Karena menjanjikan an escape, menjanjikan suatu pelarian. Jadi kita dapat melarikan dari masalah, kita dapat melarikan dari sesuatu yang kita tidak mau hadapi, sesuatu yang nggak enak. Kita dapat memakai makanan itu sebagai cara untuk melarikan diri. Kita bisa mendapat kelepasan dari kesakitan kita, dari rasa sakit hati, dari rasa yang nggak enak. Kita nggak mau menghadapi, tapi kita lari kepada makanan. Dan makanan itu dapat mempunyai kapasitas untuk menjadi menenangkan kita. Makanya ada dibilang comfort food. Comfort food, makanan yang dapat membuat kita tenang, comforter. Makanan juga dapat memberi kita kelegaan dari stres. Kita kalau stres, kita makan, kita pikir kita akan mendapat solusi dari itu, tapi enggak. Itu sebenarnya hanya pelarian sementara. Dan yang paling parah, kenapa makanan bisa menjadi penyembahan berhala? Karena seharusnya kita datang lari kepada Tuhan. Di saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, di saat kita mengalami stres, di saat kita mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, harusnya kita lari kepada Tuhan. Tapi di sini enggak, kita melari kepada makanan. Di sini kita sudah menjadikan makanan berhala kita. Dan di sini saya baru ngerti ya, kenapa Tuhan benci banget. Tuhan tuh benci banget di firman-firman yang saya dapatkan. Tuhan itu marah dengan Sodom. Tuhan marah dengan Sodom. Kenapa? Karena dia salah satu dosanya adalah makanan yang berlimpah-limpah. Aduh, buat saya benar-benar luar biasa banget gitu ya. Dan jadi kita bisa menjadi penyembahan berhala. Nah, ini deceptive food. Kita harus tahu bahwa ada deceptive fruit, makanan-makanan yang menipu. Untuk kita menghadapi roh cinta akan makanan ini, kita harus menghadapi makanan yang menipu dalam hidup kita. Makanan yang menipu itu sepertinya tidak berbahaya. Tadi itu makanan yang menipu tadi makanan-makanan yang saya sebutkan, comfort food, terus makanan yang biasanya kita suka makan gitu, gula, kopi, kalau buat saya kopi, terus ada orang yang comfort food-nya itu snacks ya, keripik-keripik, dan lain sebagainya. Itu disebut di sini deceptive food, makanan yang menipu. Kita pikir itu tidak berbahaya, tetapi ketika kita tidak menghadapinya, makanan itu akan menguasai kita dan menguasai otak kita sampai akhirnya kita kehilangan kendali. Kita akan kehilangan kendali, out of control, dan kita akan makan berlebihan dan akhirnya membuat emosi kita tidak stabil. Jadi roh cinta akan makanan ini harus kita usir keluar. Tidak boleh kita meremehkan roh ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita pertama harus bertobat dari berpikir bahwa makanan yang berlimpah-limpah itu tidak berbahaya. Kita harus berpikir bahwa makanan-makanan yang menipu itu tidak berbahaya. Kita harus membencinya
seperti Tuhan membencinya. Apa yang Tuhan benci, kita juga benci. Makanan-makanan yang menipu, makanan-makanan yang mau mengikat kita harus benci seperti kita membenci, seperti Tuhan membencinya. Ibu-ibu sekalian, ini sesuatu hal yang baru buat saya. Saya nggak pernah berpikir, dan saya selalu mungkin meremehkan ya, makanan itu buat saya nggak masalah, soalnya saya nggak merasa saya apa tuh, saya merasa bisa mengendalikan gitu. Kopi pun saya kalau mau puasa saya juga bisa gitu ya. Nah, tapi sekarang saya ngerti itu adalah roh yang harus kita usir keluar dan harus kita benci karena Tuhan membencinya. Kita lihat satu ayat aja di Yesekiel 16 ayat 49, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Yesekiel 16 ayat 49, saya bacain aja. Yesekiel. Sorry ibu-ibu, tapi saya harus bacain ini karena penting banget. Yesekiel 16 ayat 49. Di sini dikatakan, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, bahasa Inggrisnya gluttony, dan kesenangan hidup ada padanya. Mereka dan pada anak-anaknya perempuan. Jadi spirit of gluttony itu ibu-ibu menular ya, bisa menular kepada anak-anak kita juga gitu. Kita harus waspada benar-benar. Tetapi, nah, apa yang disebabkan dengan kecongkakan spirit of gluttony dan kesenangan hidup ini? Ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi cinta akan makanan ini membuat kita tidak peduli kepada orang lain, membuat kita menjadi egois. Nah, ayat 50 di ayat selanjutnya mengatakan mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kejian di hadapanku. Bapak Ibu-ibu sekalian, segitu seriusnya ya dosa cinta makanan itu. Jadi jangan dianggap remeh. Tuhan benci banget akan pada Sodom. Jadi jangan kita ulangi apa yang Sodom lakukan. Itu salah satu hal yang dapat membuat kita, yang harus kita waspadai, yang membuat api roh kita padam dan kita tidak dapat menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dua hal lagi. Saya tidak akan berlama-lama. Memanipulasi firman. Ini juga yang harus kita sadari. Firman katakan seperti apa adanya. Jangan kita ikut-ikutan dengan apa yang dunia katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa kemabukan, drunkenness itu adalah dosa, kita harus tetap katakan seperti itu. Kita harus mengakui bahwa kemabukan, drunkenness, cintakan makanan, itu adalah dosa. Dunia berkata, drunkenness adalah alkoholisme, kecanduan, yang adalah sebuah penyakit. Jadi kalau Tuhan berkata dosa, dunia berkata penyakit. Kalau kita ikut-ikutan dengan dunia, lama-lama kita akan merasa bahwa alkoholisme itu oke gitu. Apa yang Tuhan katakan, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Dunia katakan Adam dan Adam. Itu adalah lifestyle, itu adalah free choice. Nah, kalau kita ikut-ikutan dengan dunia, kita akan tertipu. Kalau kita mulai dengan mengikuti cara dunia memandang firman, dan kita ikut-ikutan menyebutnya, itu kita akan tertipu. Dan perkataan itu, permainan kata itu penting banget. Iblis memakai permainan kata untuk menipu Hawa. Segitu parahnya ya, mempermainkan kata. Jadi jangan kita memanipulasi firman Allah. Dan satu hal lagi yang Tuhan mau kita
belajar, itu belajar mengenai ekonomi kerajaan surga. Nah, itu mungkin saya akan bahas lain kali. Mari saya tutup dengan apa saat ini. Langsung slide berikutnya, Vic. Saat ini sebenarnya saat apa sih? Oh, yang terakhir kita harus tumbuh ya, kita harus grow, rooted in love, kita harus berakar dalam kasih, kita harus berakar resting in Him. Nah, setelah kita berakar dengan firman, kita berakar dengan hubungan kita dengan Tuhan, kita intim dan kenal Tuhan, pohon kita, ranting-ranting kita akan bersambung dengan yang lain, akan melakukan unity. Karena kita butuh satu dan yang lain. Tapi unity yang tidak di dalam Tuhan itu akan mengecewakan. Jadi kita butuh untuk kita connect dengan Tuhan, untuk kita bisa connect dengan sesama. Dan yang terakhir, itu waktu apa sekarang ini? Ini udah yang tadi yang tadi saya katakan ya, waktunya udah pendek sekali. Apa yang sedang dunia lakukan? Dunia sedang menantikan saat-saatnya anak Allah muncul. Tuhan sedang menantikan kita. Jadi persiapkan diri kita. Terus bangun dirimu. Terus dekat dengan Tuhan. Terus dengar apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak bisa taat kalau kita tidak mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jangan ikut-ikutan dunia. Musuh kita sedang merancangkan sesuatu, tapi Tuhan katakan semua itu akan runtuh. Mereka sedang membangun menara Babel, satu agama, satu ekonomi, satu sistem politik, New World Order, tapi mereka yang mereka hadapi adalah Tuhan sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Informasi yang kita terima, kita bawa dalam doa. Tanya Tuhan, kalau kita menerima informasi ini artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi informasi hanya kita ambil sebatas apa yang harus Tuhan beri kita untuk lakukan. Nah, ini bukan waktunya kita bersembunyi, tapi ini waktunya kita membangun. Kalau kita berpikiran kita takut, kita mau bersembunyi, kita tidak akan membangun. Nah, kerjakan bagian kita, apa yang kita bisa, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang mustahil bagi kita. Itu aja. Terima kasih Ibu-Ibu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak.